Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah. Sebelum saya melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, akhir-akhir ini ada di media massa yang cukup mengejutkan kita semua, Pak. Pemberitaan mengenai lembaga pondok pesantren yang sudah viral kemarin itu, dan ini saya sebagai alumni pondok pesantren dan saya tahu seluk-beluknya dalam dunia pesantren, tentunya saya hanya memberikan sebuah reaktif respon, Pak, ya. Kemarin itu yang cukup mengganggu kita semua itu adalah yang disorot itu pondok pesantren Lirboyo, ya, Pak, ya, yang ada di Kabupaten Kediri, jadi di Lirboyo itu Jawa Timur. Pondok pesantren Lirboyo ini, Pak, itu santrinya kemarin itu yang saya lihat di datanya ada kurang lebih 47.000 santrinya, dan alumninya itu kurang lebih ada 5 jutaan lebih. Dan pesantren Lirboyo ini termasuk pesantren tertua. Jadi sebelum kemerdekaan itu di zaman Belanda itu pesantren Lirboyo itu sudah ada. Nah, kalau kita lihat di suasana pesantren Lirboyo itu, Pak, itu luasnya Masya Allah, Pak. Jadi kalau 47.000 ini mungkin bisa dikatakan sekelurahan dia. Sekelurahan itu luas sekali itu, Pak, luas sekali. Dan santrinya itu ada yang dari Malaysia, dari Thailand, ada yang dari Brunei, Singapura, dan dari Nusantara kita ini seluruhnya itu. Dan pesantren Lirboyo itu alumni-alumninya itu kalau dalam hal kajian kitab kuning itu punya bobot dan kemampuan kealiman yang sangat tinggi, Pak. Di sana itu dia tidak menggunakan kurikulum pemerintah, dia buat sendiri kurikulumnya itu. Nah, kurikulumnya buat sendiri. Jadi banyak sekali alumni-alumni pondok pesantren itu Lirboyo yang hebat-hebat itu banyak sekali, Pak. Ternyata kemarin disebutkan bahwa santri itu feodal, budak gitu, Pak, ya. Jadi kalau jalan atau berhadapan, di hadapan dia itu ngesot dan sebagainya itu. Nah, itu pemandangan-pemandangan yang ada. Sebenarnya kalau kita lihat tuh, Pak, sebenarnya hanya ingin menampilkan nilai-nilai etika, adab dan kesopanan di hadapan kiai. Takut kita sebagai santri itu, Pak, takut tak punya adab gitu dia, Pak. Takut tak punya adab. Jadi adabnya itu yang dijaga betul itu, Pak. Coba kita lihat, Pak, lembaga pendidikan yang mampu mencetak anak-anak yang berkualitas dari segi akhlak itu di mana? Ya, hanya pesantren. Anak-anak yang ketika dimasukkan itu ke dunia pesantren, orang tuanya tidak khawatir dengan ibadahnya, itu hanya pesantren, Pak. Ketika anak itu dimasukkan ke pondok pesantren, Pak, otomatis sholat 5 waktunya itu dijaga betul, Pak, oleh pengurusnya, oleh pengasuhnya itu, Pak. Coba Bapak perbandingkan itu ketika anak-anak di sekolah-sekolah umum, Pak, kira-kira sholat 5 waktunya dijaga apa enggak, Pak? Enggak ada, paling enggak itu minimal hanya zuhur asar, Pak. Maghrib isya dan subuhnya belum tahu gimana dia mau mengerjakan atau tidak itu. Jadi 24 jam itu dijaga semua. Anak-anak yang diajarkan untuk mendoakan orang tuanya, sholat qiyamul lail, tahajud, itu
di mana? Hanya di pesantren. Hanya di pesantren. Anak-anak yang dilatih untuk beradab kepada orang tuanya, cium tangan Pak kepada keluarganya yang sepuh, itu semuanya ada di pesantren semua, ilmunya ada di sana semua. Jadi pesantren itu bukan hanya sekedar mencetak secara intelektual, tapi nilai-nilai spiritualnya, adab dan sopan itu sangat ditekankan. Jadi kalau kita cium tangan bolak-balik itu biasa itu Pak, biasa. Jadi kalau ada guru lewat kita nunduk itu biasa seperti itu. Itu bukan penyembahan namanya. Banyak yang diselewengkan dikiranya penyembahan. Ada santri Pak yang khusus itu mengabdi di dalam, mengabdi di dalam itu bahasa Jawanya rumah kayak Pak, dalam rumah kiai itu para kiai itu Pak, ada santri yang tidak mampu untuk membiayai masuk pondok, biaya per bulan itu tidak mampu Pak. Itu oleh kiai, sudah nak kamu tinggal dengan saya saja, tinggal dengan saya, saya ajari ilmu. Itu begitu katanya. Jadi anak itu karena diajari ilmu, diajari pendidikan, ilmu agama, kitab-kitab kuning diajari, dia merasa bahwa saya berhutang jasa. Akhirnya apa? Dia tidak enak kalau hanya makan tidur, mengaji kitab, belajar, tapi tak membantu di dalam rumahnya. Akhirnya nyapu gitu Pak. Akhirnya ada yang mencuci pakaiannya kiainya, ada yang menjadi tukang masaknya, gitu Pak. Setelah selesai nanti mereka ngaji. Begitu tuh pesantren. Dan itu bukan hanya 1, 2, banyak, kadang-kadang puluhan itu Pak. Itu ditanggung semua pikiran kita. Uang dari mana untuk menanggung anak sebanyak itu untuk makan sehari-harinya Pak. Kitabnya dibelikan itu bukan hanya 100-200 ribu. Kalau misalnya kitabnya berjilid-jilid itu jutaan tuh Pak. Orang tuanya hanya nitip, anaknya kepengen ingin pondok, gitu dia Pak. Ada yang bagian cuci mobilnya, menyapu-nyapu pekarangan rumahnya, nyaputin rumputnya itu Pak. Pengabdian mereka itu. Kemudian dilihat oleh orang luar yang tidak tahu dunia pesantren, dianggap itu perbudakan. Nah itulah dia Pak. Jadi kalau ada orang itu nyungkem Pak, misal bahasa kita nyungkem dari amplop itu Pak, itu kan hadiah namanya itu. Karena memang kiai itu tidak ada kerjaannya tidak bisa berdagang, tidak bisa, santrinya banyak Pak. Mau bertani pun tidak bisa itu. Mau tidak mau hanya ngajar. Perkiraan kita, uang dari mana mereka itu? Sedangkan dia punya anak, punya keluarga, dan dia pun juga ingin anaknya pun punya pendidikan. Dari mana? Nah, itu dia. Jadi dunia pesantren itu begitu. Nah itu. Makanya anak-anak kalau sudah mondok ke Jawa yang betul-betul di pesantren yang dilatih betul nih Pak, lain bahasanya Pak, ucapannya, cara dia memanggil orang tua lewat depan orang itu nampak, kesantrennya nampak, kesantren itu nampak. Anak saya mondok di Malang, sekarang pindah ke Jombang Pak. Kalau di Malang itu ada Maduranya, ada Jawanya. Begitu ke Jombang, bahasa semua, bahasa Jawa semua. Begitu ke sana ngomong dengan saya tuh ngomong yang Jawa yang halus lagi Pak. Nggih Pak, nggih. Nah itu. Jadi dilatih. Nah itu dia. Jadi kita sudah terbiasa. Jadi bukan penyembahan ataupun berlebihan, tidak ada istilah berlebihan. Nah, itu seperti itu. Dan kita sebagai santri itu punya kewajiban untuk itu kepada kiai. Kita harapannya itu adalah keberkahan dalam hal menuntut ilmu itu. Itu yang diinginkan para santri itu. Makanya kalau saya Pak mengajar nih, ada di sebuah pondok pesantren nih di Singkawang lah misalnya itu beda jauh Pak. Kalau saya ngajar itu di pojok-pojok bagian tengah kiri kanan ribut dia Pak. Tapi kalau kita itu ribuan orang tuh ngaji semua, tidak ada yang ngomong itu, didengarkan, dicatat apa yang disampaikan oleh dia itu begitu Pak.
dicatat betul-betul begitu dia. Itu dunia pesantren Pak. Nah, kalau tidak percaya cobalah Bapak masuk pesantren di Jawa tuh, lihat tuh di mana suasananya itu. Nah itu jadi banyak orang yang karena memang berasal dari pesantren, ketika tayangan itu ada akhirnya banyak menyinggung, bahkan banyak sekali pengasuh-pengasuh pondok pesantren itu merasa ini kok begitu tuh. Seandainya dia tahu dunia pesantren yang sebenarnya dalam, tidak begitu. Nah itu dia ya. Jadi gitu Pak ya. Nah jadi pondok pesantren Lirboyo pondok pesantren terbesar, santrinya itu kurang lebih 47.000. Jadi sangat luar biasa, luar biasa Pak. Pokoknya di sana itu anak-anak kalau sudah mondok di sana itu wajib hafal kitab Alfiyah karya Imam Ibnu Malik, yang barisnya itu ada kurang lebih 1000, itu harus hafal itu Pak. Jadi kalau mau pinter kitab kuning harus hafal itu, dan itu wajib. Nah itu Pak, jadi luar biasa. Makanya jangan heran kalau kitab-kitab seperti ini Pak di sana ini kelas 1 senawiyah ini Pak, dibaca langsung gitu, cepat mereka baca itu. Nah itu gitu Pak ya. Jadi kita kepada kiai, kepada ulama itu memang begitu. Kiai Haji Anwar ini umurnya, pengasuhnya Pak, itu umur 90 tahun ya. Panjang umur beliau. Itu saking semangatnya ngajar ngaji kitab-kitab kuning tuh Pak. Dia dah tidak bisa ngelihat nih Pak. Kacamata itu hanya dekat dia itu. Jadi kalau kitab kuning ini kan tulisannya seperti ini nih Pak, kecil nih. Dia bukan pakai kacamata. Dia pakai kaca pembesar lagi gini Pak. Nah, di gini. Baru nampak dia. Jadi lihatnya, baru nampak dia. Jadi kalau kacamata ini udah minnya mungkin sudah habis dah. Min plusnya sudah selesai. Itu mau tidak mau kaca pembesar tuh Pak. Nah gitu deh. Saking semangatnya tuh. Umur 90 tahun. Sudah saking semangatnya ngajar anak-anak ngaji, masalah difitnah lagi. Aduh luar biasa. Sumbangsihnya kepada negara luar biasa. Jadi itu pengalaman-pengalaman pondok pesantren Pak ya. Sudah saya kira untuk sebagai prolog Pak ya, kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Insyaallah mungkin kita ambil sekitar apa Pak? Iya, maksud Bapak kok enggak sepertinya sama seperti di agama lain gitu Pak ya. Sepertinya gitu ya. Iya, model-model memukul gitu ya. Kita Pak di Indonesia itu, apalagi di Jawa Timur, itu terbentuknya Indonesia kan karena adanya kerajaan-kerajaan itu Pak. Jadi dulu masih di masa-masa raja, orang-orang prajurit rakyat itu ketika menghadap raja kan begitu dia. Jadi jalan ngesot rendah, kan begitu dia. Coba lihat di film-film itu, begitu panglimanya, rajanya naik kuda, masyarakat yang di bawah itu dia duduk dia, kan begitu menghormat tuh begitu Pak. Jadi budaya-budaya lokal itu yang tidak bertentangan dengan agama itu masih ada. Budaya-budaya lokal itu kan budaya, jadi dianggap itu sebagai sebuah kekayaan kearifan lokal. Jadi jangan dianukan nanti kalau misalnya disamakan lagi dengan orang-orang di luar agama Islam ya, seperti tadi itu yang disebutkan itu nanti malah bahaya lagi.
bahaya lagi itu. Jadi kalau mereka itu menyembah kepada Tuhannya, kalau kita itu menundukkan diri itu bukan menyembah, itu kita menghormat. Nah gitu, menghormat kepada guru. Nah itu dia. Kenapa kita menghormat kepada orang alim? Ya karena keilmuannya. Kita bisa mau memuliakan seseorang itu kan karena keilmuannya. Tidak boleh kita nunduk-nunduk itu kepada pejabat, tidak boleh Pak. Tapi kalau kita cium tangan kepada orang alim itu karena keilmuannya. Nah, gitu. Coba ya. Nah, biar tidak terlalu jauh dulu. Saya lanjutkan. Kemarin itu disebutkan ada 3 hal yang disukai oleh Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Ali itu juga mengatakan, saya kalau begitu pun juga menyenangi dunia ini ada 3 hal. Jadi menyenangi dunia itu ada 3 hal, kata Sayyidina Ali. Yang pertama kata Sayyidina Ali, al-khidmatu lid-dhaifi. Saya senang ketika di dunia ini adalah senang melayani tamu Pak. Jadi Sayyidina Ali ini kalau ada tamu berkhidmat betul Pak, melayani dia. Imam Syafi'i itu pernah didatangi tamu Pak. Seorang imam mujtahid, orang alim, ilmunya sangat luas, alim allamah. Begitu ada tamu, maka Imam Syafi'i itulah yang melayani tamunya langsung Pak. Tidak pakai pembantu, tidak pakai santrinya, langsung beliau. Ketika ditanya, kenapa engkau seperti itu wahai Imam Syafi'i? Saya ingin melayani langsung para tamu. Itu begitu Pak. Jadi kalau kita Pak, ada tamu lah misalnya, kitalah yang membuatkan kopi langsung menyuguhkan. Kitalah yang menyiapkan makanan langsung Pak. Tidak perlu ada pembantu atau siapa yang ikut melayani tamu tersebut, itu langsung itu Pak. Nah Sayyidina Ali itu paling senang kalau ada tamu itu Pak. Nah kita ini kadang-kala Pak, kalau ada tamu ini malah risih Pak. Datang jam 1 siang, kita nak tidur datang deh Pak. Assalamualaikum katanya Pak. Aduh ini mau tidur tidak jadi Pak. Udah lagi tuh cerita-cerita kita panjang lagi. Aduh kita udah muak-muak dah tuh Pak, mau tidur. Nah itu kita kadang-kala demikian. Jadi kalau Sayyidina Ali paling senang melayani tamu. Maka orang-orang yang rumahnya didatangi, banyak orang yang suka berkunjung ke rumah kita bertamu. Bertamu ini Pak, bukan bertamu nak minjam duit Pak. Kalau minjam duit itu lain dah cerita. Artinya ingin bertamu bersilaturahmi, itu luar biasa rumah itu Pak. Ada nilai-nilai keberkahan itu. Tapi kalau rumah kita selalu tertutup, terkunci, pagarnya tinggi, diketok-ketok tidak bisa, tidak juga ada jawaban, nah itu repot. Paling dibuka rumah kita setahun sekali lebaran tuh Pak. Itu pun kalau ada tamu lebaran hari pertama, hari kedua dah tidak ada Pak. Makanya kita ini dengan tetangga, dengan sesama masyarakat sekitar, kalau kita berbaur itu Pak, nah mereka itu senang datang ke rumah kita silaturahmi. Jadi gini gila kita Pak. Kalau saya misalnya datanglah ke rumah Pak Pujianto misalnya sekali, maka Pak Pujianto itu sebenarnya punya hutang dengan saya. Apa? Saya suatu saat kata Pak Pujianto akan datang ke rumah saya. Begitu Pak. Jadi saling membalas tuh Pak. Jadi kalau saya misalnya datang ke rumah Pak Mukayyad, nanti suatu saat Pak Mukayyad datang ke rumah saya. Nah itu namanya saling mengunjungi. Begitu dia. Misalnya lama tidak pergi ke rumah kawan, datang kita Pak silaturahmi. Kita statusnya sebagai tamu, nah itu dia. Cuman tamu ini kan dia boleh nginap Pak. Kalau dekat-dekat rumah itu paling tidak sehari semalam. Kalau orang-orang dekat Pak. Jadi kalau di sekitaran kita ini itu hanya sehari semalam. Kalau tamu jauh Pak, tamu yang jauh itu paling banyak 3 malam Pak, nginep di rumah kita. Kalau mau nginep 4 malamnya itu ditanya dulu, kamu mau pulang atau mau nginep lagi gitu Pak. Kalau mau pulang 3 malam Pak, jangan lama-lama.
kecuali rumah saudara, rumah orang tua gitu. Jadi tamu itu jangan dianggap bahwa ini mengurangi jatah makan, enggak Pak. Justru akan ada rezeki-rezeki lain. Nah itu kalau orang bertamu. Nah itu dia. Jadi Sayyidina Ali senang melayani tamu. Kemudian Sayyidina Ali juga senangnya apa? Wasaumu fi saufi, yakni berpuasa di waktu musim panas. Jadi kalau Sayyidina Ali ini senangnya berpuasa. Kalau panas tuh Pak, terik Pak. Kalau di Arab itu kan bisa 45 derajat lebih tuh panasnya cuacanya itu Pak. Di saat yang seperti itu tuh Sayyidina Ali paling suka. Kalau kita kan malah kebalik Pak. Panas, aduh, nggak mampu nih, haus kan Pak. Jangankan musim panas, musim hujan ya kita nggak mau puasa. Padahal musim hujan boleh jadi nggak haus tuh Pak. Itu kalau kita nih, susah kalau kita nih Pak. Jadi Sayyidina Ali senangnya kalau berpuasa itu kalau musim panas itu dia senang berpuasa. Apa sebab? Tantangan Pak. Tantangan itu. Coba kalau tidak percaya nih Pak, nanti bulan Ramadan nih, 1 bulan penuh Pak, tidak ada hujan sama sekali, kemarau Pak, ya Allah, keluh kesahnya kita Pak. Waduh, panas lalu, udah haus tuh Pak. Rasanya putus kerongkongannya Pak, tenggorokannya. Nah itu kita itu seperti itu. Untungnya puasa Ramadan itu adalah karena wajib, jadi kita takut dosa besar Pak. Seandainya sunnah Pak, tidak puasa kita. Puasa Ramadan itu adalah sunnah misalnya, waduh, tidak puasa kita Pak. Karena wajib, takut juga kita. Kenapa? Nanti masuk neraka kan gitu Pak. Wah, akhirnya dipaksa, walaupun rasanya nak mati Pak, puasilah kita. Nah itu kalau kita ini gitu Pak. Ya tidak apa-apa Pak. Yang penting kita bisa melaksanakan kewajiban. Intinya hidup ini ketika melaksanakan perintah Allah, laksanakan kewajiban. Nah, yang primer ya Pak, sholat 5 waktu ya jalankan, kerjakan. Puasa ketika sampai di masanya bulan Ramadan ya kerjakan. Kalau ada uangnya ya tunaikan zakat. Kalau lebih ya zakat malnya. Kalau lebih lagi dari zakat mal yang kita punya ya berangkat haji dan umroh. Ya itulah. Tidak mampu haji dan umroh karena tidak cukup uang, ya berarti tidak usah haji, tidak usah umroh. Tidak punya uang juga untuk mengeluarkan zakat mal, ya sudah keluarkan zakat fitrah. Zakat fitrahnya tidak mampu, ya sudah puasa Ramadan saja. Puasa Ramadan tidak mampu juga, ya sudah jangan puasa Ramadan, sholat 5 waktu aja. Kalau sholat 5 waktu tidak kuat juga, nah ini, nah ini nih Pak. Ya itu, jadi laksanakanlah yang kewajiban. Yang sunnah-sunnah itu, nah kerjakan semampunya. Kalau bisa istiqomah, ya istiqomahkan. Kalau tidak bisa istiqomah, ya kerjakan semampunya, sebisanya sudah. Kalau baca selawat tak mampu 5.000, 10.000, 1.000, 2.000, ya 100. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 100 cukup. Tidak mampu 100 kali, ya 10 Pak. 10 kali selawat tidak bisa, ya 1. Sallallahu alaihi Muhammad. Selesailah. Kan Pak, baca Quran kalau bisa hatam seminggu, tidak bisa ya separuh lah 15 juz. Tidak bisa 15 juz, ya sudah 10 juz seminggu. 10 juz tidak bisa juga, ya sudah 1 juz. 1 juz 1 minggu tidak bisa, ya setengah. Kan gampang Pak. Setengah tidak bisa, ya sudah Al-Fatihah aja lah Pak. Kan sama juga Al-Quran juga. Al-Fatihah tidak bisa dibaca, ya sudah Bismillahirrahmanirrahim. Dah, niat ngaji baca Quran selesai kan. Yang tidak bisa juga ya minimal 1 ayat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Dah lah Pak. Balik selesai Pak. Cukup. Nah gitu. Jadi tidak usah apa namanya
memberatkan diri. Yang penting kewajibannya tuntas, dah selesai. Yang lain-lain itu ya kerjakan semampunya. Gitu. Tak bisa kita membantu kepada orang lain dengan harta, ya dengan tenaga. Kalau tidak bisa dengan tenaga, ya dengan pikiran, ada ide, ada pendapat. Kalau dengan ide, pendapat juga tidak bisa juga, ya paling tidak kita bisa memberikan motivasi. Tidak bisa memberikan motivasi, ayo kita dukung pekerjaan baiknya. Kan begitu Pak. Kalau tidak bisa mendukung pekerjaannya dengan keinginan kita yang tidak bisa juga, ya sudah, jangan ganggu dia. Selesai Pak. Kan mudah hidup ini. Sama dengan kita ini Pak. Hidup ini sebenarnya tak jauh-jauh dengan kopi Pak. Begitu Bapak buat kopi, begitu dirasa, pahit, tinggal tambah gula dikit Pak. Kan agak manis kan Pak. Begitu buat kopi, terasa manis Pak, tinggal tambah air lagi, kan jadi agak tawar. Kan enak Pak. Mudah itu. Asal jangan ditambah garam, pahit dia Pak. Selesai, jadi mudah hidup. Jangan dibuat ribet. Gitu. Jadi yang ketiga adalah Sayyidina Ali yang disenangi adalah waddarbu bisayf, yakni memukul dengan pedang, artinya perang. Nah, kalau memang tidak bisa juga ya perang. Jadi Sayyidina Ali seperti itu. Kalau nasihat sudah tidak bisa, diajak baik tidak bisa, yaitu Sayyidina Ali. Sikapnya gitu, tegas beliau itu. Kemudian sedikit lagi, fabaina mahum kadzalika, di antara perkumpulannya sahabat bersama Nabi saat itu ternyata ada malaikat Pak datang, malaikat Jibril itu. Irja'a Jibrilu wa qala, ketika itu datang malaikat Jibril wa qala, dan malaikat Jibril itu berkata, arsalanillahu arsaniyallahu tabaraka wa ta'ala lama sami'a maqalatakum. Allah telah mengutusku ketika mendengar percakapan-percakapan kalian ini. Jadi ada sebuah diskusi-diskusi kecil di antara sahabat-sahabat utama. Jadi ketika Allah mendengar ucapan ini, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun ke dunia. Akhirnya dia ini berkata kepada Nabi, Allah menyuruhmu wahai Rasulullah untuk bertanya kepadaku mengenai sesuatu yang aku sukai, jika seandainya aku, kata malaikat Jibril, itu menjadi penduduk bumi. Wahai Muhammad, coba bertanya kepadaku, kepada malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, seandainya aku menjadi penduduk bumi, jadi status malaikatnya itu berubah jadi manusia, kira-kira apa yang aku senangi? Maka kemudian Jibril berkata, aku seandainya jadi penduduk bumi ini, menjadi manusia, aku senang irsyadud dhalina, aku bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Jadi malaikat Jibril ini seandainya jadi manusia Pak, maka malaikat Jibril itu senang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sesat jalan ini. Artinya orang yang berdosa, ayo kembali kepada jalan Allah. Itu paling disenangi oleh malaikat Jibril Pak. Makanya kalau ada orang yang mengajak berbuat baik, mengajak untuk bertaubat, beristighfar, itu berarti sebuah pekerjaan yang diinginkan oleh malaikat Jibril. Seandainya malaikat Jibril itu beliau menjadi manusia di muka bumi. Nah, kalau begitu kita ikut andil. Siapa saja yang bisa diajak kebaikan, ayo kita ajak. Mungkin anak kita, mungkin istri kita, mungkin keluarga kita, orang-orang terdekat kita, mungkin tetangga kita. Sehingga kita ini dalam dunia ini termasuk orang-orang yang selalu menyebarkan yang namanya dakwah, ngajak orang Pak. Ya kalau tak bisa ngajak, ya sudah tidak apa-apa, doakan mereka bisa menjadi orang-orang baik. Mungkin boleh jadi seperti kita yang hadir ini. Minimal itu dia. Itu malaikat Jibril. Kemudian
Malaikat Jibril itu adalah yang disukai, yang nomor 2 adalah wa mu'anasatul ghuraba iqanitina. Malaikat Jibril itu senang ketika dia menjadi penduduk ataupun penduduk di muka bumi ini, senang menjadi teman-temannya orang yang taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang taat kepada Allah, Pak, ahli ibadah, ahli kebaikan, ahli istiqomah mengajarkan sholat misalnya tuh, maka malaikat Jibril senang menjadi kawan-kawannya, menjadi pendukungnya, menjadi orang-orang yang sudah dekat dengannya. Artinya orang-orang soleh itu inginnya malaikat Jibril itu bersama mereka. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan kemarin-kemarin tuh, Pak, bahwa kalau bisa teman-teman kita itu adalah orang-orang yang soleh, yang beriman, yang bertakwa. Itu kalau bisa teman-teman kita. Seandainya kita berteman dengan orang jahat pun, maka dalam rangka untuk memberikan dakwah itu aja. Karena kalau gini, Pak, ada orang nih, misalnya dia pendosa, orang fasik, Pak, tapi dia senang kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, Pak, maka suatu saat dia akan menjadi orang baik, Pak. Walaupun dia saat itu sedang menjadi orang fasik, Pak, tapi karena kawan-kawannya ustaz, Pak, kawan-kawannya ini kiai, ulama, orang-orang baik, mungkin dia fasik, Pak, tapi ketika dia banyak kawan-kawan yang baik, maka suatu saat dia akan menjadi orang baik. Tetapi kalau orang-orang baik ini, Pak, kawan-kawannya orang jahat, Pak, orang-orang fasik, banyak kenalan-kenalannya, bajingan-bajingan, penjahat-penjahat, maka boleh jadi nanti dia akan menjadi orang yang fasik sama seperti kawan-kawan, walaupun saat ini dia baik. Berarti tergantung pergaulan. Nah itu dia, Pak. Hari ini, Pak, kalau kita kita analisa, kita samakan dengan keluarga. Hari ini anak-anak kita baik, Pak, mau dia menuruti perintah kita, Pak, suruh sholat iya, suruh ngaji iya. Tapi ketika dia dewasa, salah pergaulannya, habis dia, Pak. Nah itu dia. Jadi kita harus jaga tuh, kawal tuh. Karena kalau enggak, dia akan ketemu dengan kawan-kawannya, akan berubah perilakunya, akhirnya menjadi orang fasik juga. Nah itu. Jadi malaikat Jibril itu senang menemani orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah wa muawanatu ala ahli iyal mu'sarina. Yang ketiga adalah malaikat Jibril itu wa muawanatu ahli iyalil mu'sarina. Beliau suka atau senang menolong, membantu orang-orang fakir. Jadi seandainya malaikat Jibril itu menjadi manusia, maka malaikat Jibril itu senang membantu orang-orang fakir, orang-orang yang tidak mampu. Nah sekarang ini, Pak, saya melihat di media, kayaknya dengan semakin terbukanya informasi sekarang ini, banyak orang-orang kaya, orang-orang yang punya kemampuan, banyak sekali, Pak, yang ingin membantu orang-orang fakir. Ada yang membuat yayasan, ada yang memang langsung, ada yang memang bantuan-bantuan sosial itu disalurkan kepada mereka melalui kelompok, melalui organisasi, itu banyak sekarang. Alhamdulillah, itu berarti banyak orang yang peduli. Kenapa mereka itu peduli seperti itu? Karena itu tadi, Pak, orang-orang yang penyampai agama ini sekarang terupload, Pak, di media, sehingga nasihat-nasihat mereka itu menembus kepada ruang-ruang yang tak terbatas, Pak. Nah itulah kemudian bisa saja itu menjadi daya tarik mereka. Nah dalam hal ini, semua orang-orang di muka bumi ini, Pak, ya, setiap negara mereka berlomba-lomba untuk mensejahterakan rakyatnya.
Mau itu misalnya negaranya orang asing, orang kafir ataupun Islam itu sendiri, mereka semua berlomba-lomba ingin mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai program-program mereka. Ini berarti Pak, kalau semua rakyat, masyarakat, umat manusia ini sejahtera, menjadi orang-orang yang sejahtera semua, berarti tidak lama lagi kiamat Pak. Petanda-tanda awalnya itu adalah masyarakat tidak ada lagi orang miskin Pak, semuanya kaya. Karena nanti semua orang itu ketika ia ingin membantu seseorang Pak, orang tidak terima. Ada orang nih mau membantu ini, nih saya mau kasih uang nih 1 juta, 2 juta, enggak, duitku banyak. Banyak orang menolak nanti sedekah Pak. Kalau orang sudah menolak sedekah berarti sejahtera, maka itu berarti petanda kiamat itu sudah tidak lama lagi. Mau sejahtera semua Pak, sedekah tidak mau nerima lagi. Kalau Bapak tidak mau nerima lagi, alamat nih Pak, tidak ada lama lagi nih kiamat nih. Apa masih ingin miskin terus? Kalau miskin terus berarti lama nih Pak kiamatnya. Tinggal pilih. Nah itu Pak, ya. Jadi malaikat Jibril itu senang membantu orang-orang fakir. Nah kita paling tidak ya bisalah membantu mungkin apa yang kita bisa. Kita sisihkan sebagian harta kita untuk mereka. Karena walaupun demikian uang harta yang kita miliki pasti ada sebagian yang 1/10-nya untuk mereka. Ya. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.